selamat datang di podcast diskusi ASN masa kini. Perkenalkan, saya Farhana Rafiana, peserta Latsar CPNS dari KIP Kabupaten Raja Singkil. Bersama saya telah hadir Saudara Faris dari KIP Subul Salam. Lalu ada Saudara Malik Juliandi dari KIP Birun dan ada Saudara Remi dari KIP Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance, bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana ASN mampu bekerja secara profesional, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Baik, kita akan membahas beberapa contoh praktik baik dan praktik buruk dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus solusi agar pelayanan semakin efektif dan terpercaya. Sebelum masuk ke contoh kasus, saya ingin meminta pemantik menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan smart governance? Nah, terima kasih Saudari Farlana Rafiana dari Singkil sebagai moderator. Nah, smart governance itu rekan-rekan yang nanti pemirsa yang menyaksikan di YouTube. Nah, smart governance dapat dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, inovasi, kolaborasi, dan sumber daya manusia yang profesional untuk memberikan pelayanan publik secara cepat, transparan, efektif, dan akuntabel. Nah, pada konsep ini nih, ASN itu dituntut tidak hanya mampu bekerja secara administratif doang, tapi juga harus memiliki karakter smart ASN, seperti adaptif terhadap teknologi, berintegritas, berpikir inovatif, dan mampu berkolaborasi nih, baik antar rekan kerja, subbagian, maupun dengan instansi lainnya nantinya. Selain itu, smart governance juga sangat berkaitan dengan manajemen ASN, seperti penerapan sistem merit, profesionalisme, dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Demikian, moderator. Baik, terima kasih penjelasannya kepada Saudara Farid. Jadi, smart governance ini bukan hanya digitalisasi ya, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN. Oke, kita masuk ke contoh pertama, good practice. Saya persilakan untuk Saudara Malik Juliandi. Oke, terima kasih Mbak Parla ya. Oke. Mungkin salah satu contoh good practice adalah penerapan layanan administrasi berbasis digital. Contohnya, seperti penggunaan aplikasi pelayanan kepegawaian, tanda tangan elektronik, absensi digital, atau sistem informasi pelayanan masyarakat yang mempermudah masyarakat mengurus dokumen tanpa harus datang berkali ke kantor. Dengan sistem digital, pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, efisien. Selain itu, masyarakat juga memantau proses layanan secara langsung. Mungkin itu, Mbak Parla. Oke, menurut Saudara Malik, apa kunci keberhasilan dari praktik tersebut? Nah, mungkin kunci keberhasilannya pertama adalah komitmen pimpinan dalam mendukung inovasinya. Kemudian ada ASN yang terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Kan sekarang ini di era digital ya. Adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi, mungkin yang terakhir adalah sistem yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai smart ASN, khususnya adaptif dan inovatif. Ya, baik-baik, Saudara Bang Malik. Kalau dikaitkan dengan manajemen ASN, Bang, digitalisasi juga mendukung profesionalisme dan akuntabilitas kan ya, karena pekerjaan menjadi lebih terukur dan transparan. Ya, demikian sih, betul Bang, mantap jawabannya. Oke, baik. Kemudian, bagaimana cara memperluas praktik baik ini ke unit lain, Saudara Malik? Oke, Mbak Parla. Kalau menurut saya sih, yang pertama itu perlu berbagi praktik terbaik antar instansi. Kemudian ada pelatihan penggunaan aplikasi. Terus didukung juga dengan anggaran dan infrastrukturnya. Serta adanya budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan. Itu sih Mbak Parla. Terima kasih kepada Saudara Malik dan Saudara Faris yang tadi juga ikut menjawab. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Remi untuk menyampaikan contoh good practice lainnya. Terima kasih Mbak Farla. Contoh good praktik berikutnya adalah kolaborasi lintas instansi dalam pelayanan publik. Misalnya dalam penanganan bencana, pelayanan kependudukan, atau program bantuan sosial. Beberapa instansi bekerja sama dan saling berbagi data sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Kolaborasi seperti ini sangat penting karena masalah publik tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Itu, Pak. Baik, apa nilai utama yang terlihat dari praktik tersebut? Nilai utamanya adalah kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan. Selain itu, penerapan sistem merit juga terlihat ketika setiap ASN bekerja sesuai kompetensi dan tugasnya. Iya, iya. Jadi kolaborasi juga ya mengurangi ego sektoral ya, yang sering menjadi hambatan pada birokrasi kita ya. Iya.
Baik, berarti smart governance ini sebenarnya membutuhkan kerjasama, bukan cuma kerja sendiri-sendiri ya, saudara. Iya, iya. Sekarang kita masuk kepada contoh best practice. Saya persilakan kepada saudara Mike Juliandi. Oke, Mbak Parla, salah satu bad practice yang masih sering ditemukan adalah pelayanan publik yang lambat dan berbelit-belit. Contohnya, masyarakat harus datang berkali-kali hanya untuk mengurus satu dokumen, Mbak Parla, karena prosesnya masih manual, kurang koordinasi, atau adanya budaya kerja yang tidak disiplin. Kadang masyarakat juga tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, Mbak Parla. Baik, menurut saudara Malik, apa sih penyebab utama dari masalah tersebut? Oh, oke. Yang pertama itu mungkin rendahnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi, kemudian kurangnya pengawasan, budaya kerja yang masih nyaman dengan cara lama, dan kurangnya orientasi pelayanan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip profesionalisme ASN, Mbak Parla. Ya, ya. Berarti dalam perspektif manajemen ASN, kondisi seperti ini menunjukkan belum optimalnya pengembangan kompetensi dan budaya kinerja. Lalu bagaimana cara mencegah hal itu agar tidak terulang? Yang pertama, meningkatkan digitalisasi pelayanan, memperjelas standar operasional prosedur, memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja, serta meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan, Mbak Parla. Mungkin itu, Mbak Parla. Baik, terima kasih lagi kepada saudara Malik Juliandi dan saudara Faris atas jawabannya. Berikutnya saya persilahkan kepada saudara Reni untuk contoh bad practice. Contoh bad practice lainnya adalah penyalahgunaan wewenang seperti adanya pungli, titipan jabatan, atau pelayanan yang tidak adil. Praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apa dampak terbesar dari praktis yang seperti itu? Dampaknya tuh sangat besar. Yang pertama, menurunkan kualitas pelayanan. Yang kedua, merusak integritas ASN. Dan yang ketiga, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada institusi pemerintah. Ya, berarti berdasarkan jawaban Bang Rem ini kalau dikaitkan dengan smart ASN itu praktik seperti ini nih bertentangan ya dengan nilai integritas dan akuntabilitas. Nah, selain itu juga nih pada pemirsa nantinya dari sisi manajemen ASN, praktik tersebut juga menunjukkan belum optimalnya penerapan sistem meritokrasi di lingkungan ASN. Lalu menurut saudara, apa alternatif terbaik untuk menghindari praktik seperti itu? Menurut saya, alternatif terbaik adalah yang pertama, memperkuat sistem merit. Yang kedua, meningkatkan transparansi pelayanan. Yang ketiga, memanfaatkan sistem digital untuk meminimalkan kontak langsung. Dan yang keempat, serta membangun budaya anti korupsi dan pengawasan internal yang kuat. Baik, terima kasih kepada saudara Reni dan juga saudara Faris. Dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa smart governance tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia ASN. Good practice seperti digitalisasi pelayanan dan kolaborasi lintas instansi perlu diperluas karena terbukti meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, bad practice seperti pelayanan berbelit dan penyalahgunaan wewenang harus dicegah melalui penguatan sistem merit, profesionalisme, integritas, dan inovasi. Nah, pada pemirsa nantinya yang menonton siaran ini di YouTube sebagai ASN juga kita harus mampu menjadi bagian dari perubahan dengan terus belajar ya, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, sedikit dari saya, smart governance akan terwujud jika ASN memiliki budaya kerja yang profesional dan disiplin serta berorientasi pelayanan. Itu dari saya. Dan yang paling penting menurut saya, setiap ASN harus menjaga integritas serta mampu bekerja secara kolaboratif demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang atas diskusinya hari ini. Semoga pembahasan kita dapat menambah wawasan tentang pentingnya good practice dalam mewujudkan smart governance. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya.